Shalom saudara, kita bersyukur kepada Tuhan yang oleh anugerahnya memberi kesempatan bagi setiap kita untuk dapat beribadah. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk beribadah dengan mengambil saat teduh. Amin. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu kita bersama-sama berdiri dan marilah sama-sama kita mengakui bahwa ibadah hari ini dilaksanakan dengan pertolongan Tuhan, pencipta langit dan bumi yang senantiasa memelihara ciptaannya. Dan kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus menyertai Bapak Ibu dan saudara semua. Amin. Nats panggilan beribadah kita terambil dalam Mazmur 68 ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Tuhan, hari demi hari Ia menanggung bagi kita. Allah adalah keselamatan kita. Terpujilah bagi Tuhan yang senantiasa memelihara dan menyertai setiap kita. Mari kita puji dan menyembah Tuhan dan mengagungkan Tuhan dengan pujian penghormatanku. Puji Tuhan, puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita bersama-sama berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan beribadah secara online hari ini. Kami tahu Tuhan, kesempatan yang Tuhan berikan ini adalah kesempatan yang luar biasa, di mana setiap kami sebagai umat percaya, orang-orang Kristen boleh beribadah, boleh menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, di tengah-tengah kondisi yang kami alami, kami mengalami pergumulan demi pergumulan yang ada Tuhan. Baik kami secara ekonomi, baik secara kesehatan, ataupun juga di dalam kerohanian kami Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, biarlah melalui ibadah hari ini
Kami sekali lagi diingatkan akan janji Allah yang senantiasa digenapi untuk setiap kami dimanapun kami berada. Tuhan yang senantiasa akan mencukupkan kami. Allah yang senantiasa memberikan kami kekuatan dan kesehatan. Dan bahkan membangun kerohanian kami. Dan kami rindu Tuhan. Hari ini Tuhan menyentuh kami. Betul-betul Tuhan boleh memberikan kelegaan bagi setiap kami. Demikian juga Tuhan pada hari ini kami berdoa untuk pergumulan kondisi bangsa saat hari ini, di mana dalam usaha pemerintah untuk senantiasa menyelesaikan dan mengetaskan penyebaran COVID-19. Tuhan berkati setiap jajaran menteri, bahkan juga dinas kesehatan, yang terus-menerus bergumul dan bahkan berusaha untuk dapat menyelesaikan persoalan pandemi COVID-19 ini. Dan kami juga berdoa Tuhan agar Tuhan boleh memimpin, membuka mata hati setiap masyarakat, agar mereka boleh sadar dan taat menjalankan protokol kesehatan. Dan kami percaya Tuhan setiap usaha yang dilakukan akan memberikan dampak yang indah buat setiap masyarakat di Indonesia ini. Demikian juga Tuhan hari ini kami berdoa untuk gereja kami. Di dalam usaha melayani setiap jemaat. Di dalam boleh berdoa bagi setiap jemaat kami yang bergumul di dalam pergumulan baik secara ekonomi, kesehatan ataupun yang lain sebagainya. Kiranya Tuhan boleh memimpin layanan-layanan pastoral yang ada. Tuhan juga berkati setiap ibadah-ibadah online yang terus kami upayakan sebaik mungkin untuk dapat melayani setiap jemaat dimanapun berada. Demikian juga Tuhan kami berdoa untuk gereja kami masa depan. Di tahun yang akan datang kiranya Tuhan boleh memimpin sehingga gereja kami boleh menatap masa depan penuh dengan pengharapan. Dan melihat Allah senantiasa yang berada di depan gereja kami. Menuntun dan menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus, sekali lagi mari pimpin setiap kami yang beribadah. Dan mari pimpin setiap rekan-rekan kami yang juga beribadah. Dimanapun mereka berada. Sehingga kami boleh melihat dan merasakan hadirat Allah yang nyata di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin, puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bacaan pertanggapan kita terambil dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Firman Tuhan menegaskan oleh darah Kristus kita beroleh janji keselamatan, janji diberikan kuasa dan bahkan kemenangan. Mari kita meresponi kebenaran firman Tuhan dengan mengatakan ada kuasa di dalam darahnya. Puji Tuhan. Dari dosa, dalam darahnya ada kuasa dan menangkan segala nafsu jahat. Ajaiblah kuasa darahnya. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, dalam darah domba Allah. Maukah engkau bebas dari nafsu? Dalam darahnya ada kuasa. Maukah engkau bebas dari nafsu? Dalam darahnya ada kuasa. Datang padanya ia akan sucikan. Di dalam kuasa darahnya ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, dalam darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, dalam darah domba
kita bersyukur oleh karena kuasa darah Tuhan. Dia telah menebus setiap kita. Dan kekudusannya melingkupi setiap kita. Mari kita pujian oleh kuasa darah Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkanku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Bapa. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. puji Tuhan, puji Tuhan. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Dan bersama dengan orang-orang percaya di berbagai tempat, mari kita menyatakan pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Ku
Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur kita bisa mendapatkan kesempatan untuk bisa berbakti, beribadah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan pada saat sekarang ini juga kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya akan membacakan firman Tuhan dari Yosua pasal yang ke-24, ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-25. Demikian bunyi firman Tuhan. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Sebab Tuhan Allah kita, Dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mukjizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh, dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Tuhan menghalau semua bangsa dan orang Amori, penduduk negeri ini dari depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah kita. Tetapi Joshua berkata kepada bangsa itu, tidaklah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah yang kudus, Dialah Allah yang cemburu, Ia tidak akan mengampuni kesalahan dan dosamu. Apabila kamu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah asing, maka Ia akan berbalik daripadamu dan melakukan yang tidak baik kepada kamu, serta membinasakan kamu setelah Ia melakukan yang baik kepada kamu dahulu. Tetapi bangsa itu berkata kepada Joshua, tidak, hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah. Kemudian berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kamulah saksi terhadap kamu sendiri, bahwa kamu telah memilih Tuhan untuk beribadah kepadanya. Jawab mereka, kamilah saksi. Ia berkata, maka sekarang jauhkanlah Allah asing yang ada di tengah-tengah kamu, dan condongkanlah hatimu kepada Tuhan Allah Israel. Lalu jawab bangsa itu kepada Yosua, kepada Tuhan Allah kita, kami akan beribadah, dan firman-Nya akan kami dengarkan. Pada hari itu juga Yosua mengikat perjanjian dengan bangsa itu, dan membuat ketetapan dan peraturan bagi mereka di Sikem. Sebelum kita mendengarkan uraian firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, biarlah firman yang sudah kami baca boleh berbicara kepada kami, boleh sungguh menuntun, membimbing hidup dan kehidupan kami. Berkati kami semua ya Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami panjatkan doa ini. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berbicara soal sejarah, Cicero, filsuf Romawi kuno berkata, sejarah adalah guru kehidupan dan saksi dari zamannya. Untuk itulah kita perlu belajar dari sejarah dan jangan sekali-kali melupakan sejarah. Kita tidak memahami betapa penting dan berharganya belajar dari sejarah. Maka kita akan mampu melihat bahwa sejarah itu syarat dengan makna. Di mana melalui setiap peristiwa di dalam sejarah, kita bisa belajar tentang nilai-nilai perjuangan, tentang kegagalan, tentang keberhasilan, kesalahan, dan keunggulan, serta semangat tak terpatahkan dalam memperjuangkan satu kebenaran yang dilakukan para pelaku sejarah. Hanya saja permasalahannya adalah manusia itu makhluk pelupa.
Kata lupa itu bisa berarti tidak di pikiran atau ingatan lagi. Tidak teringat, tidak sadar, lalai, tidak acuh. Itulah sebabnya saudara ada acara di sebuah stasiun televisi yang namanya melawan lupa. Mengapa melawan lupa? Karena itulah yang sering terjadi pada manusia. Lupa. Manusia lupa akan sejarah kehidupannya. Yosua mengingatkan bangsa Israel untuk melawan lupa. Dan bagian firman Tuhan ini adalah pidato perpisahan Yosua ketika ia sudah tua. Setelah penduduk Kanaan yang dikalahkan dan tanahnya dibagi-bagikan kepada 12 suku Israel. Lalu Yosua mengumpulkan tokoh dan pemimpin di kota Sikem. Di kota ini mereka memperbaharui perjanjian, yaitu perjanjian antara Tuhan dengan umat Israel. Dulu umat Israel telah membuat perjanjian dengan Allah. Inti dari perjanjian itu adalah Allah akan menjadi Allah Israel dan Israel akan menjadi umatnya. Perjanjian ini sangat penting. Yosua mengingatkan bangsa Israel. Karena yang dihadapi saat itu adalah bangsa Israel generasi baru. Generasi yang tidak pernah mengalami penindasan Firaun. Generasi yang tidak pernah mengalami hidup sulit di padang gurun. Mereka adalah generasi yang menikmati hasil dari sebuah perjuangan panjang sejarah bangsa Israel bersama dengan Tuhan. Sekarang mereka hidup makmur, menetap di satu wilayah yang aman, di mana mereka dapat membangun kehidupan, membangun keluarga mereka, dan memiliki masa depan yang cerah. Hal ini ditegaskan oleh Yosua di ayat yang ke-13. Demikianlah kuberikan kepadamu negeri yang kamu peroleh tanpa bersusah-susah, dan kota-kota yang tidak kamu dirikan, tetapi kamulah yang diam di dalamnya. Juga kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kamu tanami. Kamulah yang makan hasilnya. Singkat kata, Yosua mengatakan bahwa mereka sekarang sudah sukses. Mereka tinggal memetik hasil panen dari sebuah sejarah panjang umat pilihan Allah. Tetapi Yosua menyadari betul akan sifat manusia yang mudah lupa. Apalagi ketika hidup mereka sudah aman, sudah makmur dan sejahtera. Mereka bukan lagi bangsa yang berpindah-pindah, yang harus berperang, yang harus berjuang dengan segala tantangan. Mereka generasi baru, bukan pelaku sejarah, tetapi yang sekarang menikmati hasil perjuangan dari generasi sebelumnya. Michael Crichton, seorang novelis, menegaskan bahwa kalau Anda tidak mengerti sejarah, Anda tidak mengerti apapun. Seperti daun yang tidak tahu bahwa ia adalah bagian dari pohon. Dengan mengadakan pembaharuan perjanjian di Sikem ini, Yosua membawa bangsa Israel untuk kembali kepada sumbernya. Sumber hidup dan kehidupan, yaitu Tuhan Allah sendiri yang sudah memimpin akan kehidupan bangsa Israel. Ini yang tidak boleh dilupakan. Itulah sebabnya Yosua mengumpulkan mereka di Sikem. Lalu apa yang Yosua katakan, Yosua lakukan di dalam pembaharuan perjanjian ini? Yang pertama, mengingatkan sejarah karya Tuhan. Untuk melawan lupa, kalau kita membaca dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13, maka Yosua mengingatkan tentang daftar perbuatan-perbuatan Tuhan dalam sejarah Israel. Tentang panggilan Abraham, janji keturunan yang digenapi dalam Ishak, pemeliharaan Allah pada keluarga Yakub, keluaran Israel dari Mesir, aksi spektakuler Tuhan dengan membelah laut Tebrau, sampai perang dan kemenangan melawan bangsa-bangsa Kanaan. Sepertinya Yosua sedang memberikan kuliah tentang sejarah karya Tuhan. Pertanyaannya, untuk apa sih Yosua menceritakan ulang tentang sejarah karya Tuhan? Kalau kita perhatikan di dalam ayat yang ke-14, di mana Yosua berkata, oleh sebab itu.
Perkataan oleh sebab itu adalah sebuah frasa yang merupakan frasa penghubung sebab akibat antara bagian sebelumnya dan sesudahnya. Artinya, sejarah karya Tuhan itu menjadi dasar kelanjutan relasi umat Israel dan Tuhan sebagai inisiator perjanjian. Disinilah tugas Yosua sebagai pemimpin yang harus mengingatkan umat Tuhan akan sejarah karya Tuhan. Jangan lupakan Tuhan. Jangan lupakan kebaikannya. Jangan lupakan pimpinannya. Jangan lupakan perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Jangan lupakan keselamatan yang Tuhan sudah berikan. Ini tugas yang sangat penting sekali. Demikian juga pentingnya peran gereja dan keluarga saat ini. Yaitu mengingatkan tentang sejarah karya Tuhan kepada orang-orang pada saat sekarang ini. Charles Sale di dalam bukunya Family Ministry, dia berpendapat, gereja dan keluarga adalah dua institusi yang dirancang dan diadakan oleh Tuhan. Bukan karena upaya dan karya manusia, tetapi hanya karena karya Allah. Baik gereja maupun keluarga memiliki tugas dan peranannya masing-masing. Tetapi tidak ada dikotomis di antara keduanya. Yang ada justru terjadi simbiosis. Keduanya saling membutuhkan, mendukung dan mempengaruhi. The family needs the church. The church needs the family. Ketika dua institusi ini bergabung bersama antara gereja dan keluarga, maka dampak dan pengaruh mereka akan luar biasa dibanding mereka hanya jalan sendiri-sendiri. Inilah yang disebut sebagai a kind of synergism. Dalam menyaksikan dan menceritakan tentang sejarah karya Tuhan, maka diperlukan sinergi di antara keduanya. Gereja dan keluarga. Supaya sejarah karya Tuhan, perbuatan Tuhan, keselamatan di dalam Yesus Kristus itu bisa didengar, bisa diteruskan dari generasi ke generasi. Dan ingatlah, setiap generasi orang benar akan menjadi generasi pemegang perjanjian Tuhan. Dan untuk selanjutnya meneruskan kepada generasi berikutnya di dalam iman kepada Yesus Kristus. Yang kedua, apa isi pembaharuan perjanjian? Di dalam ayat yang ke-14, Yosua berkata, oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir. Dan beribadahlah kepada Tuhan. Kepada generasi baru bangsa Israel ini, Yosua mengingatkan akan Tuhan yang telah memimpin mereka keluar dari Mesir. Menuntun mereka di padang gurun, serta memberikan tanah Kanaan kepada mereka. Sekarang kehidupan mereka makmur. Oleh karena itu, kini mereka harus hidup takut akan Tuhan. Mereka hanya boleh beribadah kepada Tuhan dengan tulus, ikhlas dan setia. Dan harus menjauh dari Allah lain. Artinya, hidup mereka harus berpusat dan fokus hanya kepada Tuhan saja. Bukan kepada yang lain. Tuhan harus menjadi Tuhan yang satu-satunya di dalam kehidupan mereka. Sering orang berpendapat bahwa Allah harus menjadi nomor satu. Tetapi Alkitab tidak mengajarkan kepada kita bahwa Allah ingin menjadi nomor satu di dalam hidup kita. Tetapi Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa Allah harus menjadi satu-satunya di dalam hidup kita. Apa artinya? Apa bedanya menjadi nomor satu dan menjadi satu-satunya? Keluaran 20 ayat yang ketiga berkata, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Artinya, Allah ingin menjadi satu-satunya dalam hidup kita. Mazmur 73 ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-26 berkata, siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap,
gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Artinya, Tuhan satu-satunya yang kuingini di bumi, bukan yang lain. Bahkan sekalipun aku miskin, Engkau tetap Allahku. Sekalipun aku sakit, Engkau tetap Allahku. Sekalipun aku patah semangat, putus asa, putus pengharapan, aku tetap milik Allah. Di dalam setiap musim kehidupanku, Engkaulah Allahku. Dikatakan pula dalam Markus 12 ayat yang ke-29 sampai dengan ayat yang ke-30. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Kata segenap di sini digunakan sebanyak 4 kali. Apa artinya ini? Tuhan tidak mau di-share, dibagi dengan yang lain. Posisi Tuhan harus menjadi ultimate concern kita. Tuhan tidak mau dibagi dengan yang lain. Tuhan harus menjadi satu-satunya. Tuhan tidak mau diduakan atau ditigakan. Kalau ada seorang suami yang berkata kepada istrinya, istriku, engkau adalah istriku yang nomor 1 di dalam hidupku. Jangan senang dulu para istri. Apa sebabnya? Sebab kalau ada nomor 1, itu berarti ada yang nomor 2 dan nomor 3 dan seterusnya. Demikian juga dengan Tuhan. Kalau Tuhan nomor 1 berarti kita sejajarkan Tuhan dengan opsi-opsi yang lain. Dengan ilah-ilah yang lain. Inilah yang Yosua ingin ingatkan. Bahwa Tuhan harus menjadi satu-satunya dalam kehidupan mereka. Namun menjadikan Tuhan menjadi satu-satunya itu tidaklah mudah. Juga tidak mudah untuk hanya beribadah kepada Allah saja. Karena apa? Karena banyak sekali godaan. Banyak sekali ilah lain. Banyak sekali sembahan yang lain. Itulah sebabnya Yosua mengingatkan di ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-20. Tidaklah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan. Sebab dialah Allah yang kudus. Dialah Allah yang cemburu. Ia tidak akan mengampuni kesalahan dan dosamu. Apabila kamu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah asing, maka ia akan berbalik daripadamu dan melakukan yang tidak baik kepada kamu, serta membinasakan kamu setelah ia melakukan yang baik kepada kamu dahulu. Ini adalah peringatan yang sangat serius bagi bangsa Israel pada waktu itu. Tentunya juga bagi kita semua. Jikalau kita meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah yang lain, firman Tuhan katakan, ia akan melakukan yang tidak baik serta membinasakan kamu. Itulah sebabnya bagi kita yang mengalami lemah iman pada saat sekarang ini. Mungkin oleh karena situasi kondisi tertentu dalam hidup kita, oleh karena kesusahan, oleh karena sakit penyakit, oleh karena usaha macet, bahkan mungkin kita mengalami kebangkrutan, mengalami PHK, rumah kita sekarang ini sedang berantakan, relasi suami istri yang tidak harmonis, berselingkuh, bahkan diambang perceraian pada saat sekarang ini. Sehingga kita mengganti Tuhan kita dengan ilah atau Allah yang lain. Kita harus ingat akan peringatan Tuhan ini. Dan inilah saatnya untuk memperbaharui janji, komitmen, ketulusan, kesetiaan kita kepada Tuhan. Menjadikan Tuhan satu-satunya dalam hidup kita yang harus kita sembah dengan tulus ikhlas dan setia. Yang ketiga, pembaharuan itu bermula dari kepala. Yosua berkata di ayat yang ke-15, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku
kami akan beribadah kepada Tuhan. Melalui pernyataan ini, Yosua telah hadir menjadi contoh di dalam memimpin bangsa Israel untuk tetap beribadah hanya kepada Allah. Memang dia tidak memaksa bangsanya, tetapi dia memberikan kesempatan kepada setiap kepala keluarga untuk memberikan pilihan kepada siapakah mereka harus beribadah. Untuk memotivasi mereka memilih Allah, maka Yosua mendeklarasikan pilihannya secara terbuka. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Perhatikan apa yang Yosua katakan. Aku dan seisi rumahku. Artinya pada waktu itu Yosua mewakili seluruh rumah tangganya. Kata aku sebuah kata yang menegaskan dan yang menunjuk kepada dirinya, bukan yang lain. Kenapa? Karena Yosua adalah kepala keluarga. Dan posisi kepala keluarga adalah posisi pengarah. Artinya, sebelum dia mengajarkan anak-anaknya dan seisi keluarganya untuk do the right things, melakukan hal-hal yang benar dengan do the thing right, dengan cara yang benar pula, dia sendiri harus berjalan di depan untuk menunjukkan arah kemana anak-anaknya dan keluarganya melangkah. Seorang kepala keluarga dengan posisi pengarah bagi seisi rumahnya. Bukan hanya sebagai orang yang hanya mengusahakan duit, mengusahakan kesejahteraan di dalam keluarganya dan seterusnya. Benar, itu tidak salah. Tetapi seorang suami adalah kepala keluarga dalam arti bahwa ia juga menjadi pembimbing, menjadi pengarah rohani bagi rumah tangganya. Dia harus mengupayakan agar ia dan seisi rumahnya beribadah kepada Tuhan. Dan itulah tekad dan komitmen Yosua. John Maxwell mengingatkan, segala sesuatu bangkit dan jatuh di tangan pemimpin. Di dalam keluarga, suami atau ayah adalah kepala atau pemimpin. Keluarga Kristen akan bangkit dan jatuh. Semuanya ada di tangan seorang suami atau ayah. Voddie Baucham di dalam bukunya Family Shepherd, dia mengingatkan, saya sudah melihat banyak keluarga hancur karena orang tuanya tidak peduli. Saya sudah melihat banyak anak muda tidak punya arah, mencari jawaban yang harusnya diberikan oleh ayahnya lewat firman dan perbuatan. Dan saya ikut menangis bersama para wanita Kristen yang sudah lelah meminta kepada Tuhan agar suami mereka menjadi pemimpin di rumah. Realitanya sederhana saja. Bahwa apa yang terjadi di rumah itu lebih berpengaruh daripada apa yang terjadi di gereja dalam hal pembentukan iman dan sikap. Jadi orang tualah pengaruh utama dan yang bertanggung jawab untuk mendidik dan mewariskan iman kepada anak-anak. Bukan gereja. Orang tua dalam hal ini kepala keluarga sebagai pendidik primer. Mark Holman di dalam bukunya Church Plus Home, dia berkata, gereja dipanggil untuk menjadi rekan seumur hidup, bukan pengganti orang tua, untuk membantu orang-orang mengenal kasih Allah, menceritakan kisah Allah, dan menjadi kisah Allah 24 jam sehari, 7 hari seminggu, dimulai dari rumah mereka, baru keluar ke seluruh aspek hidup mereka. Disinilah pentingnya Family Equipping Ministry, di mana gereja dipanggil untuk memperlengkapi para pemimpin keluarga, supaya mereka bisa mendidik anak di dalam iman di keluarga mereka masing-masing. Tentunya orang tua Kristen membutuhkan sebuah pedoman untuk mendidik anak berdasarkan prinsip Alkitab. Ayah yang dimuridkan akan menjadi ayah yang memuridkan keluarga, memuridkan anak-anaknya dan seisi keluarganya. Dan kita melihat, saudara, ketegasan sikap Yosua itu direspon bangsanya dengan sikap tegas pula. Bangsa Israel bertekad, hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah. Dan hasilnya,
Firman Tuhan katakan di ayat yang ke-31. Orang Israel beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua. Dan yang mengenal segenap perbuatan yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Yang indah dari ayat ini, kita melihat bahwa bermula dari iman dan integritas seorang kepala keluarga berdampak besar terhadap terbentuknya komitmen yang kokoh dari seluruh bangsa untuk menyembah Tuhan. Itulah sebabnya moto GI Hock Im Tong adalah mentransformasi keluarga untuk mentransformasi dunia. Mari saudara, saat ini kita memperbaharui perjanjian kita dengan Tuhan. Jangan lupakan sejarah karya Tuhan yang sudah memimpin hidupmu, keluargamu saat ini. Ingatlah janji itu, bahwa dialah Tuhan satu-satunya, yang kepadanya kita harus takut, kita harus beribadah, dan semuanya itu bermula dari kepala keluarga, dan yang berdampak bukan hanya kepada seisi keluarga, tetapi kepada masyarakat yang lebih luas, dunia ini. Biarlah dengan berbekal firman Tuhan ini, kita yang akan memasuki bulan keluarga GI Hock Im Tong di bulan Oktober, kita boleh dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan ini. Selamat memasuki bulan keluarga, Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Firman-Mu sudah kami dengar. Biarlah firman itu terus berbicara kepada kami, supaya kami boleh memperbaharui komitmen kami, tekad kami kepada Tuhan, untuk menjadikan Tuhan satu-satunya. Untuk menceritakan kepada seluruh anggota seisi rumah kami tentang karya Tuhan dengan perbuatan-perbuatan yang ajaib, yang memimpin dan menuntun hidup kami hingga pada saat sekarang ini. Dan biarlah kami boleh menyaksikan sejarah karya Tuhan dalam hidup kami, keselamatan yang sudah kami peroleh dalam Yesus Kristus, membagikan kepada anggota keluarga kami yang belum percaya, kepada teman, sahabat, dan kepada siapa saja yang kami temui. Kiranya Tuhan yang akan menolong kami, sehingga kami boleh memberikan yang terbaik bagi Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami panjatkan doa ini. Amin. Hari ini kita diajar untuk mengingat perjanjian Tuhan, agar menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya yang berkuasa atas hidup kita dan seluruh keluarga kita. Mari kita menyatakan komitmen untuk setia kepadanya dengan pujian, Tuhan inilah hidupku. Tuhan inilah hidupku, ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terang di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan ini kerinduanku, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu
keluargaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terang di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku. Bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Mari kita berikan bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan. Saudara dapat memberikan persembahan melalui scan QR Code yang tertera pada layar Anda. Persembahan tersedia dalam 2 kantong, yaitu kantong merah untuk operasional gereja dan kantong biru untuk bantuan diakonia. Saudara juga dapat memberikan persembahan dengan cara transfer atau menyimpannya ke dalam sebuah amplop dan bisa diberikan pada saat saudara datang ke gereja. Saudara kasih Tuhan, salah satu visi besar dari gereja kita adalah menggerejakan keluarga dan mengkeluargakan gereja. Menggerejakan keluarga artinya adalah kita menginginkan bahwa seluruh anggota keluarga kita itu bisa mengalami Tuhan dalam hidupnya, mengalami keselamatan di dalam Tuhan. Dengan demikian bisa menghadirkan rumah Tuhan, menghadirkan mezbah Tuhan di dalam hidup keluarganya. Mengkeluargakan gereja artinya bahwa kita ingin bahwa setiap anggota keluarga kita, selain mengenal Tuhan, mereka bisa ikut terlibat di dalam melayani Tuhan, di dalam gereja dan melalui gereja kita. Maka kita tahu bahwa visi pelayanan keluarga adalah sesuatu yang sangat penting. Apalagi di dalam zaman sekarang di mana tantangan keluarga menjadi sangat hebat dan semakin hebat. Kita tahu bahwa masalah-masalah yang berkenaan dengan keluarga, baik internal maupun eksternal, begitu luar biasa. Dengan segala macam cobaan, godaan, kesulitan yang luar biasa. Apakah keluarga-keluarga Kristen bisa mengalami kekuatan, bisa bertahan, dan bahkan bisa berkembang? Itu sebabnya, saudara sekalian, gereja kita sudah mendirikan sebuah pelayanan khusus yang namanya Family Ministry. Sebuah pelayanan yang memang dikhususkan untuk memikirkan, mengelola, mendistribusikan seluruh pelayanan yang bersifat keluarga di seluruh lini pelayanan di gereja kita, baik daripada orang tua sampai kepada remaja dan kanak-kanak, supaya betul-betul semua bisa terlayani di dalam gereja kita. Kita rindu bahwa lewat Family Ministry ini yang didukung oleh setiap saya dan saudara akan menjadi sebuah pelayanan yang sungguh berfokus kepada Kristus, tetapi juga berfokus untuk bisa memenangkan, bisa menolong keluarga-keluarga di lingkungan kita, bahkan juga menjangkau keluarga lain di luar sana yang belum kenal Tuhan. Itu sebabnya kiranya kita akan selalu ingat, mendoakan, mendukung Family Ministry kita di seluruh lini pelayanan yang ada. Dan saya saudara terlibat, baik sebagai orang dewasa, orang tua, baik sebagai anak remaja, baik juga sebagai kanak-kanak. Seluruhnya kita akan bergerak bersama di dalam Family Ministry kita, supaya nama Tuhan dimuliakan dan visi misi kita itu tercapai. Menggerejakan keluarga,
dan mengkeluargakan gereja. Tuhan berkati. Pembukaan perayaan Bulan Keluarga GII Hock Kim Tong dengan tema Keluarga yang Harmonis diadakan pada hari Sabtu, 3 Oktober 2020 pukul 19 waktu Indonesia Barat melalui aplikasi Zoom atau YouTube channel GII Hock Kim Tong. Mari bergabung dalam webinar anak 2020 Team Up. Together Everyone Achieve More melalui aplikasi Zoom pada hari Sabtu 10 Oktober 2020 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Untuk pendaftaran silakan kunjungi link yang tertera pada layar Anda. Ibadah online akan terus berlangsung hingga 11 Oktober 2020. Kebaktian doa dapat saudara ikuti melalui online streaming ataupun melalui Kebaktian Doa Radio Suara Indah 92,1 FM setiap hari Rabu. Mari kita bersama turut berbagian melawan virus COVID-19 melalui GII Peduli Wabah COVID-19. Follow Instagram @hockimtong dan simak informasi terbaru seputar GII Hock Kim Tong. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita bangkit berdiri dan kita akan berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk segala berkat limpah rahmat yang Tuhan berikan kepada kami hari lepas hari hingga pada saat sekarang ini. Dan kami juga pada saat ini ingin mengucapkan syukur dan terima kasih kami kepada Engkau dengan membawa persembahan bagi Engkau. Dan biarlah Tuhan sendiri yang akan sucikan dan kuduskan persembahan ini. Dan ajarkan kami bukan hanya memberikan persembahan secara materi, tetapi lebih daripada itu, ajar kami untuk senantiasa memberi diri kami sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan bagi Engkau. Kiranya Tuhan yang terus memberkati diri kami dan hidup kami. Dan kami ingin menerima berkat-Mu. Kiranya sinar kemuliaan kasih dari Allah Bapa, anugerah damai sejahtera dari Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup, kekuatan penghiburan pertolongan dari Roh Kudus, menyertai kamu sekalian dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali, ibadah telah selesai, silakan mengambil saat teduh di hadapan Tuhan.